Kasepuhan Cirebon dibuat pada tahun 1430 oleh putra mahkota Pajajaran yang bernama Pangeran Walangsungsang, anak dari Prabu Siliwangi. Terdapat bangunan-bangunan tanpa dinding yang dinamakan Sumartinandu. Nah, komplek ini bernama Siti Inggil. Siti itu berarti tanah dan Inggil itu berarti tinggi. Terdapat dua tempat duduk. Dua itu melambangkan dua kalimat syahadat. Lalu terdapat 20 tiang yang mana diartikan sebagai 20 sifat-sifat Allah seperti wujud, kidam, bako, dan lain sebagainya. Terdapat juga tempat para pengawal yang dinamakan pendawa 5 sebagai 5 rukun Islam seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Lalu terdapat juga tempat untuk para pengiring ratu dan raja seperti dayang-dayang. Lalu kita lanjut kepada bangunan ini. Bangunan ini terbuat dari kayu jati yang sudah dibacem atau yang sudah direndam lama, bertujuan supaya tidak mudah rapuh dan tahan lama, supaya terhindar juga dari makan rayap. Lanjut ke Gapura Lonceng. Itu Gapura Lonceng ini menuju ke Taman Kemandungan yang dimana terdapat museum berisi berbagai peninggalan. Selanjutnya terdapat kotak yang berisi 4 jenis wayang kulit. 2 wayang kulit terbuat dari kulit kayu jati dan 2 lagi terbuat dari kulit manusia, yang dimana manusia ini pada dahulunya itu membuat banyak kejahatan sehingga dihukum mati. Kulitnya dibuat untuk menjadi wayang kulit Arjuna dan juga Subadra, sepasang suami istri dalam perwayangan. Lalu banyak juga peninggalan lainnya, seperti ada rebana yang biasa dimainkan oleh Sunan Kalijaga pada saat itu. Lalu terdapat juga keris-keris. Keris-keris ini biasa digunakan untuk melawan berbagai musuh di medan perang. Musuh-musuh tersebut ingin menghancurkan keraton Kasepuhan Cirebon. Terdapat pohon kapuk atau pohon randu yang berusia sudah sangat lama, sekitar 200 tahun kurang lebih. Lalu berikut senjata bawaan dari Cina yang dimana merupakan istri dari Sunan Gunung Jati. Kemudian kita lanjut pada kereta kencana. Kereta kencana ini dinamakan kereta Singa Barong. Dibuat pada tahun 1549 yang dimana terbuat dari kayu jati dan dibuat oleh Pangeran Rakawijaya. Kereta kencana ini memiliki banyak arti dari 3 agama, yakni Islam, Hindu, dan juga Buddha. Belalainya melambangkan agama Hindu yang berasal dari Hindia, lalu agama Buddha yakni dari istri sang Sunan Gunung Jati. Kereta kencana ini dilapisi oleh emas yang dulunya itu biasa digunakan untuk berbagai acara dan adat istiadat. Kereta kencana ini biasanya ditarik oleh 4 kerbau putih atau 4 sapi putih. Biasanya disebut sebagai kerbau bule yang warnanya itu putih. Ditarik oleh 4 kerbau itu. Lalu selanjutnya ada gamelan Klaten yang dimana membayarnya itu menggunakan pembacaan 2 kalimat syahadat dan gamelan Megamendung untuk tari topeng khas Cirebon yang ada di Batik Trusmi itu. Selanjutnya terdapat kursi yang terbuat dari kayu jati yang sudah dibacem atau yang sudah direndam selama beberapa bulan atau beberapa tahun, yang bertujuan supaya kayunya itu kuat dan tahan lama. Terdapat motif yang di dalamnya memuat berbagai makna. Itu adalah salah satunya batik Megamendung yang dari Cirebon. Lanjut, terdapat juga lukisan Prabu Siliwangi yang dimana lukisan ini dibuat seperti hidup. Bagian-bagiannya menjuru ke arah sesuai kita berdiri. Selanjutnya terdapat kursi yang terbuat dari kayu jati yang dibuat untuk mengangkat raja dan ratu. Mengangkatnya pun harus sekitar 8 orang karena kayunya sangat berat, terbuat dari kayu jati asli. Itu terdapat sisingaan. Kalau di zaman sekarang, di zaman dahulunya itu
Untuk orang yang sedang khitanan atau sunatan pada anak lelaki pada umur biasanya baru lahir sampai sekitar 9-10 tahun. Biasanya digunakan untuk mengarah ke desa-desa. Lalu kita lanjut ke lukisan kayu yang terbuat dari kayu jati supaya awet. Terdapat juga beberapa motif batik. Salah satunya adalah motif batik Cirebon Megabendung yang terdapat di Trusmi, di Pleret. Tujuannya adalah untuk melestarikan macam-macam batik. Lanjut, ada kata kencana singa barok. Ini adalah ilustrasinya yang dimana biasa digunakan untuk mengarak-ngarak pada acara muludan dan adat istiadat lainnya, karena kereta kencana yang asli yang di depan itu tidak boleh disentuh, dan kereta ilustrasi inilah yang biasa dipakai. Lalu terdapat juga tengkorak buaya putih dan tengkorak banteng dari Talasurya Indramayu, yang dimana tujuannya yaitu untuk dilestarikan. Selanjutnya terdapat berbagai peninggalan pedang rampasan dari Portugis yang dirampas oleh Pangeran Jakarta di Sunda Kelapa, yang merupakan menantu dari Sunan Gunung Jati. Lalu terdapat juga alat perang seperti tombak dan senjata alas debus dari Banten, yang di bawahnya itu ada peluru bandil, zaman dahulu digunakan untuk berperang. Selanjutnya terdapat senjata Sultan Sepuh yang kelima, seperti keris dari Bali, Sumatera, dan juga Sulawesi. Terdapat juga senjata Mandau dari Kalimantan, suku Dayak. Peninggalan tersebut sengaja dimuseumkan untuk generasi berikutnya. Terdapat juga berbagai jenis lonceng yang dimana digunakan pada raja pada masa itu dengan bunyi lonceng dan tugas yang berbeda kepada dayang-dayangnya. Lalu terdapat gelas dari berlian asli dari VOC. Selanjutnya ada turun tanah, yang dimana urungan ini digunakan untuk anak kecil yang berusia 7 bulan. Nanti anak kecil ini disuruh memilih barang yang ada di dalamnya seperti padi ataupun buku dan lain-lain sebagainya. Nanti apabila si anak kecil ini memilih buku, maka nanti apabila sudah besar akan menjadi seorang guru. Selanjutnya terdapat payung tombak atau disebut cekaten dalam Jogja, dalam bahasa Cirebon itu biasanya terdapat pajang jimat, digunakan pada adat istiadat tertentu. Selanjutnya terdapat ruang pusaka yang berisi jubah Sunan Gunung Jati dan Putri Omtin, lalu baju dari Pangeran Jakarta, tetapi dibuka pada hari Minggu saja. Selanjutnya terdapat buku Sangsakerta, Al-Quran Lama, dan buku Kitab Kuning, yang dimana kulitnya ini sudah disampul. Dahulunya itu menggunakan kulit pohon dan kulit hewan, tetapi ada juga satu yang masih menggunakan kulit pohon lontar. Buku tulisan tangan ini sangat bagus, lurus, dan juga rapih. Selanjutnya terdapat baju perang dengan Portugis, yang dimana dijadikan peninggalan supaya tetap lestari. Baju ini anti peluru, anti senjata tajam. Selanjutnya terdapat kursi dari Cirebon terbuat dari kayu jati asli. Selanjutnya terdapat ukiran timah dari Panongan. Ukiran ini mengisahkan tentang hutan belantaran di Cirebon. Ada banyak hewan seperti gajah, macan, ayam, dan juga lain-lainnya. Di sini terdapat filosofi, yakni dilarang untuk menebang pohon sembarangan. Selanjutnya merupakan senjata pribumi para perempuan, biasa digunakan di ujung sanggul atau konde. Apabila ada musuh langsung dilempar. Untuk pelindungan diri selanjutnya terdapat senjata laki-laki yang dimana lebih runcing dan disambung dengan kayu. Gunaannya sama untuk melawan musuh. Selanjutnya terdapat ani-ani adalah alat untuk padi pada zaman itu. Terdapat juga buah maja atau brenuk, dalam bahasa Sunda rasanya sangat pahit.
Lalu terdapat buah kelapa jati dari Madagaskar, terdapat juga patung-patung dari para wali, dan juga terdapat baju-baju pada zaman itu yang digunakan orang-orang dalam pedesaan. Selanjutnya terdapat berbagai aksesoris seperti hiasan di kepala, gelang, cincin dan sebagainya. Itu terbuat dari kuningan sari yang dimana tidak hitam, tidak karatan, tetapi akan tetap terus berwarna kuning. Selanjutnya terdapat botol kristal, perunggu, dan juga perak peninggalan dari zaman dulu yang dilestarikan di museum ini untuk dijaga kelestariannya. Selanjutnya terdapat buah walu atau buah labu yang dimana pada zaman itu dibuat untuk ambil air di sungai ataupun di sumur. Selanjutnya terdapat sumur yang digunakan untuk mencuci alat-alat perang seperti tombak, keris, pedang, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat Taman Dewan Daru, yaitu arti dari pohon Dewan Daru. Kayunya bisa dimanfaatkan berbagai jenis bangunan dan lain sebagainya. Lalu terdapat juga meja batu dari Mujarat. Dua macan putih melambangkan Pajajaran sebagai kerajaan Pajajaran. Terdapat juga lunjuk atau petunjuk yang disebut sebagai ruang informasi. Di sebelah kirinya itu terdapat ruang tunggu yang disebut Sri Mangantri, yang artinya itu antri menunggu. Lalu Niku Tagura Wadrasan, ukirannya itu batik Cirebon, Mega Bendung, yang tembok besar berwarna putih itu. Selanjutnya terdapat Kuncokoni, yaitu tempat parkir kendaraan Sultan pada zaman dahulu. Itu adalah menggunakan kereta kencana, namun sekarang itu untuk parkir mobil. Selanjutnya ini adalah Jenepang Rawit, yang dimana dibuka setahun sekali pada acara Maulid Nabi dan juga Idul Fitri. Ruangannya itu disebut Trosa Raja Muli, yaitu melambangkan pintu belakang dan pintu rumah depan itu tidak boleh lurus, harus berbelok-belok supaya berkah dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Itu merupakan tempat Sultan Sepuh yang sekarang, yakni yang ke-15. Selanjutnya terdapat taman yang berisi pohon kapuk dan beberapa hewan seperti burung dan juga ayam. Lalu terdapat Keraton Pangkuwati yang dibuat oleh Pangeran Cakrabuana. Di dalamnya itu terdapat Sumur Agung, Sumur Tujuh, dan Sumur Kejayaan, yang dimana terdapat pohon loa yang umurnya sudah sangat tua, akar-akarnya sudah menjadi batang atau pohon kembali. Lalu terdapat Sumur Upas atau Soka. Soka itu yang berarti racun, yang dimana pada zaman dahulu digunakan untuk bersumpah pada orang-orang yang mencuri tetapi mengaku tidak mencuri. Apabila meminum air ini, maka orang tersebut akan menjadi gila. Lalu selanjutnya terdapat Sumur Tujuh yang biasa digunakan untuk acara Midodareni atau siraman supaya berkah. Lanjut, terdapat juga taman yang dari bebatuan, itu bentuknya seperti Sunyaragi. Terdapat juga di sebelahnya Sumur Kejayaan, yang dimana apabila meminum air ini atau membasuh mukanya dengan air ini, maka hidupnya akan menjadi berkah